Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Bu Dwinda. Kita akan belajar di kelas 2 tema 4, subtema 2 pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa itu mampu membuat laporan pengamatan melalui gambar. Tujuan yang kedua yaitu siswa mampu menciptakan persatuan di sekolah. Dan tujuan yang ketiga yaitu siswa mampu mempraktekkan gerakan keseimbangan. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu berpesan, ketika kalian keluar rumah harus memakai masker, sering-sering mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Oke, Ibu akan menjelaskan materi apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu menulis laporan yang sederhana. Yang kedua, sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. Materi yang ketiga yaitu gerakan melatih keseimbangan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduk yang rapi, menyiapkan alat tulis, dan selamat untuk anak-anakku untuk belajar. Kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang mengamati gambar. Ya, perhatikan gambar tersebut itu menjelaskan apa, Nana? Itu gambar apa? Coba kalian cermati dan kalian teliti gambar tersebut. Apa gambar apa itu, anak-anak? Ya, itu merupakan gambar halaman sekolah yang sangat bersih. Mari kita membuat laporan hasil dari pengamatan gambar tersebut. Caranya, kita siapkan tabel terlebih dahulu. Tulis hasil pengamatan terhadap gambar dalam bentuk laporan yang sederhana. Kita tulis dulu judulnya. Gambar itu menerangkan tentang apa? Kita tulis halaman sekolah yang sangat bersih. Lalu kita tulis juga ciri-ciri halaman sekolah yang bersih. Apa saja yang ada di dalam gambar tersebut? Kita menuliskan yang pertama, tidak ada sampah yang berserakan. Yang kedua, ada tempat sampah. Yang ketiga, ada taman bunga yang bersih. Yang keempat, di depan kelas disediakan air untuk mencuci tangan. Yang kelima, rumputnya selalu dibersihkan. Yang keenam, pot bunga selalu tersusun rapi. Nah, itu merupakan hasil pengamatan terhadap gambar dalam bentuk laporan yang sederhana. Tugas kalian harus menulis laporan seperti ini melalui gambar yang sudah Ibu berikan. Jadi kalian akan menulis laporan seperti yang Ibu jelaskan tadi melalui pengamatan gambar. Lah, gambar yang mana yang akan kita amati, yang akan kita kerjakan, yaitu gambar yang ada di halaman 206 yang nomor 2. Yang nomor 2 saja yang dikerjakan ya anak-anak. Nanti tugasnya kalau selesai dikumpulkan melalui WhatsApp. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di sekolah, ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh warga sekolah. Semua itu harus bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan di sekolah agar terwujudnya sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. Jadi anak-anak, semua warga sekolah itu siapa saja? Ayo, guru, murid, kepala sekolah, tukang kebun, itu merupakan semuanya warga sekolah harus memiliki sikap persatuan dan kesatuan di sekolah agar terwujudnya suatu kesatuan.
Jadi, apa saja sikap dan persatuan di sekolah? Yang pertama, ayo itu ada kolom tentang tulislah sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Ya, kita isi bersama-sama ya, dan Ibu akan jelaskan. Yang nomor 1, mau berbagi dengan teman. Jadi, kita harus selalu berbagi kepada teman. Ketika kita mempunyai sesuatu yang berlebih, kita harus memberikan ke teman kita. Gak boleh pelit, harus sering memberi sesuatu kepada teman yang membutuhkan apalagi. Terus sikap yang kedua yaitu berteman tanpa membeda-bedakan. Kita hidup di Indonesia, memiliki banyak sekali macam-macamnya orang, baik itu rambutnya yang keriting, lurus, kulitnya yang putih, hitam, coklat, dari mana saja asalnya, keluarganya dari siapa saja, itu nggak boleh memilih-milih. Kita harus bersatu, harus berteman semuanya. Ya, anak-anak. Terus sikap yang ketiga yaitu tidak memaksakan kehendak. Tidak boleh memaksakan kehendaknya. Gak boleh egois. Kalau kita mau menang sendiri tuh gak boleh. Harus memilih rasa rasionalisme dan rasa keperhatian gitu ya. Terus sikap yang keempat yaitu meminta maaf ketika berbuat salah. Jika kita melakukan kesalahan kepada teman, entah kita menghilangkan barang temannya atau kita telah melakukan perbuatan yang salah, kita harus segera meminta maaf ya, biar tidak ada pertengkaran antar teman. Terus sikap yang kelima yaitu membantu teman yang terkena musibah. Lah, ini sangat penting sekali anak-anak. Ketika teman kita atau saudara kita yang kena musibah, entah itu banjir, longsor, kecelakaan, atau apapun, kita harus memberikan sumbangan atau memberikan doa kepada teman saudara yang kena musibah tersebut. Dan nggak boleh diejek ya, harus dibantu dan dikasihani. Sikap yang terakhir yaitu menghargai dan menghormati bapak atau ibu guru. Kita harus selalu menghormati orang tua yang dari kita, orang tua di rumah maupun orang tua yang di sekolah. Kita harus selalu menghormatinya. Karena guru itu merupakan orang tua di sekolah, jadi kita sebagai murid harus menghormatinya. Ya, anak, itu merupakan sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Selanjutnya, untuk tugas kalian, yaitu bukalah buku tematik halaman 207, itu dibaca petunjuknya dan dikerjakan lalu dikumpulkan di WhatsApp. Oke. Nah, sekarang kita memasuki materi yang terakhir yaitu materi gerak keseimbangan. Gerak keseimbangan itu ada 3 macam, yaitu gerak terlentang, gerak miring, dan gerak telungkup. Apa saja itu macam-macam geraknya? Ibu akan menjelaskannya. Ya, perhatikan gambarnya yang sudah Ibu berikan. Itu adalah termasuk gerakan terlentang. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu yang pertama, mula-mula terlentang dengan posisi badan lurus. Badannya kalian itu lurus dan posisinya tetap terlentang ya. Yang kedua, itu contohnya ada di gambar A. Yang nomor 2, kepala dan pinggang ditekuk ke depan. Kalian bisa melihat contoh yang B. Kemudian yang ketiga, tahan beberapa saat semampunya. Lihat gambar yang C. Sekarang gerakan yang kedua yaitu gerakan miring.
Cara melakukannya yang pertama, mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus. Lihat di gambar A. Kemudian salah satu kaki diangkat. Lihat di gambar B. Yang ketiga, tahan beberapa saat semampunya. Jadi, kaki kalian diangkat dan tahan beberapa menit atau tahan semampunya kalian. Setelah itu, salah satu kaki ditekuk ke belakang seperti gambar C. Yang kelima, tahan beberapa saat semampunya. Jadi, kaki tadi ditekuk ke belakang itu ditahan semampunya kalian. Atau ditahan beberapa menit saja. Gerakan yang ketiga yaitu gerakan telungkup. Cara melakukannya yang pertama, mula-mula terlungkup dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah seperti gambar A. Yang kedua, salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya seperti gambar yang B. Yang ketiga, kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya seperti gambar C. Lah itu merupakan gerakan-gerakan keseimbangan. Jadi, tugas untuk anak-anak hari ini yang terakhir yaitu mempraktekkan gambar gerakan keseimbangan yang 3 macam itu ya anak-anak. Lalu di video dan dikirimkan di WA. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah ya anak-anak. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, setiap hal anak-anak amati, baik berupa gambar, peristiwa, dan lain-lainnya itu anak-anak dapat menuliskan apa saja hasil dari pengamatan anak-anak. Tulisan tersebut dapat berupa laporan yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Yang kedua yaitu kebersamaan merupakan wujud dari persatuan dan kesatuan. Anak-anak harus memiliki sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Yang ketiga, anak-anak dapat melatih keseimbangan dengan posisi terlentang, miring, dan telungkup. Oke. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu berpesan kepada kalian untuk menjaga kesehatan kalian. Jangan lupa memakai masker, jangan lupa menjaga jarak, dan sering-seringlah mencuci tangan agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak, meskipun belajarnya itu online, tidak bisa bertemu dengan teman-teman kalian, bahkan bertemu dengan guru-guru kalian. Semoga virus ini segera hilang dan bumi kita segera kembali seperti normal. Tetap semangat belajarnya, tetap harus rajin belajar, harus semangat, dan selalu mematuhi peraturan kesehatan dari pemerintah. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, jangan lupa ya anak-anak, pelajari materi selanjutnya yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Jumpa lagi dengan Ibu di video selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.